Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Pelaku kejahatan arsid lepas oleh Bareskrim, Polda Metro Jaya mau menangkap korban PIK 2. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Nah sekarang tersangka Kades Kohot kok bisa balik ke rumah? Bagaimana kalau dia menghilangkan sertifikat itu? Bagaimana kalau dia bikin pagar laut lagi? Bagaimana kalau dia menipu rakyat lagi? Bagaimana kalau dia menindas rakyat lagi? Dan seterusnya. Itu sisi penyidik Anda mau menangkap orang yang menjadi korban PIK 2, korban aguan. Sisi yang lain penyidik Anda di Bareskrim melepaskan penjahat pagar laut. Inikah hukum di negeri ini, Pak Listio? Saya mau tanya, Pak Kapolri, Anda kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat pagar laut sehingga arsid Kades Kohot dilepaskan? Jahat sekali institusi di negara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berstatement, saya tujukan ke Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit Prabowo. Dan sebelum mengawali pemaparan, saya tegaskan saya ingin menjadi sahabat Kapolri, saya ingin menjadi sahabat Polri. Karena itu saya akan kritik pedas institusi Polri. Karena itu pula yang disampaikan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang mengkritik pedas Kapolri, polisi adalah sahabat Kapolri. Baik, kritik saya yang pertama adalah kasus ini tidak lepas dari Agung Sedayu Group. Karena saudara Charlie Chandra kembali berstatus tersangka setelah ada pra peradilan yang diajukan oleh Mu'annas Alaidit dari grup Agung Sedayu Group, maka statusnya kembali menjadi tersangka padahal sebelumnya sudah gugur statusnya tadi. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Institusi Polri harus menjadi pelayan, pelindung, pengayom rakyat, termasuk pelindung dan pengayom Charlie Chandra. Saya heran hari ini Pak Kapolri, saat korban PIK 2 yang tidak bersalah mau dipanggil lagi dengan status baru sebagai tersangka dan kuat akan ditahan, tapi kenapa yang benar-benar penjahat ya, yang membuat sertifikat abal-abal di kawasan laut, yang sertifikat itu milik anak usaha Agung Sedayu Group, ada 263 SHGB, 243-nya milik ya IAM, yang kemudian itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, Intan Agung Makmur, dan ada 20 milik CIS, Cahaya Inti Setosa, anak usaha Agung Sedayu Group. Pelakunya justru dilepas, Kades Kohot Arsin. Pelaku kejahatan arsid lepas oleh Bareskrim, Polda Metro Jaya mau menangkap korban PIK 2. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Mohon maaf, awalnya saya mau husnuzon dengan institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya pikir saat institusi kejaksaan memberikan petunjuk kepada jaksa agar kasus pagar laut juga disidik kasus korupsinya, saya berbesar hati. Oh, ini mungkin cara jaksa untuk menegakkan hukum setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mundur dari kasus korupsi. Tapi ternyata 3 hari kemarin ya, Pak Brigjen Pol, siapa itu yang Direktur Tindak Pidana Umum, Juandani Harjopuro, menyatakan Arsin, Kades Kohot, dan 3 tersangka lainnya, Ujang Karta, Chandra, sama Septian, dilepas dengan dalih kehabisan masa waktu untuk menahan. Kami bertanya-tanya, apakah berkas bolak-balik kejaksaan ke kepolisian itu dalam rangka menghabiskan waktu, nggak punya kewenangan kemudian untuk membebaskan Kades Kohot?
Jahat sekali kalau itu skenarionya. Padahal waktu 60 hari itu sangat cukup, dan biasanya kepolisian sebelum masa penahanan habis dia segera lengkapi berkas dan penahanannya dialihkan ke kewenangan jaksa sehingga kasus bisa dibawa ke persidangan. Nah kalau ini ambiar, karena apa? Awalnya menahan itu kan karena polisi khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, ya, melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya lagi. Nah sekarang tersangka Kades Kohot kok bisa balik ke rumah? Bagaimana kalau dia menghilangkan sertifikat itu? Bagaimana kalau dia bikin pagar laut lagi? Bagaimana kalau dia menipu rakyat lagi? Bagaimana kalau dia menindas rakyat lagi? Dan seterusnya. Ini apa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo? Apa yang mau dipertontonkan kepada kami rakyat kecil ini? Satu sisi penyidik Anda mau menangkap orang yang menjadi korban PIK 2, korban aguan. Sisi yang lain penyidik Anda di Barreskrim melepaskan penjahat pagar laut. Inikah hukum di negeri ini Pak Listio? Lawan. Lalu saya ingin tegaskan kembali bahwa institusi polisian sebelumnya kan diperintahkan oleh jaksa menyidik kasus tipikornya. Katanya tipikornya sudah dialihkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Mabes Polri, sehingga Direktur Tindak Pidana Umum yang menyidik kasus arsen Kades Kohot dengan pasal 263 dan 266 KUHP, pasal tentang pemalsuan dokumen dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik, ini kan harusnya bisa jalan. Cukup waktu 60 hari karena nggak ngurusi korupsinya. Korupsinya dikurusi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Barreskrim Mabes Polri. Kok bisa kehabisan waktu? Kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat Pak Kapolri? Saya mau tanya, Pak Kapolri, Anda kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat pagar laut? Dan kepada Kejaksaan Agung, Pak Kejaksaan Agung, Kajagong, saya juga ingin menjadi sahabat Kejaksaan Agung. Anda memberi petunjuk tipikor itu dalam rangka menangani kasus korupsi atau memberi waktu kepada penyidik agar kehilangan waktu dengan berkas bola balik sehingga arsen Kades Kohot dilepaskan? Jahat sekali institusi di negara ini. Kami awalnya cukup lega walaupun belum mengkompensasi. Kenapa? Kami tahu pelakunya bukan hanya arsen. Kami tahu pelakunya ada Mandor Mehmet, ya kan? Ada Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya aguan. Tapi tadinya kami ya alhamdulillah lah terkompensasi, setidaknya ada arsen Kades Kohot. Tapi begitu arsen dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri, luar biasa sandiwara hukum yang dipertontonkan bahkan oleh institusi Mabes. Tidak lucu Pak Kapolri, benar-benar menyakitkan, benar-benar menggores rasa keadilan rakyat, benar-benar melukai rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang bersama Charlie Chandra bukan hanya Charlie Chandra dan aktivis yang ada hari ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini ya hatinya terlukai oleh tindakan penegakan hukum dan dengan cara melawan hukum. Satu lagi, yang menyidik Charlie Chandra itu namanya AKP Yan Hendra. Yan Hendra ini di kasusnya Haji Fuad sudah dilaporkan. Dia melanggar kode etik profesi. Mana ada polisi ngurusi jual beli, mana ada polisi ngawasi orang transaksi menyerahkan sertifikatnya kepada Agung Sedayu saat Haji Fuad sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Itu melanggar kode etik profesi. Alih-alih ya dihentikan sementara diganti penyidik yang lain, yang manggil Charlie Chandra ini adalah AKP Yan Hendra itu. Ini luar biasa. Ya, mohon maaf, saya tidak memancing rakyat marah, tapi siapapun rakyat yang mengetahui fakta ini pasti marah. Kenapa? Kita semua tentu berpikir, boleh jadi apa yang dialami oleh Haji Fuad juga menimpa ayah kita. Boleh jadi apa yang dialami Charlie Chandra juga menimpa saudara kita, abang kita, adik kita, keluarga kita. Maka saya ingat logika Roma Irama yang dari Banten itu. Sederhana. Kalau ada rumah yang kebakaran, kita tidak bisa bicara, oh itu bukan rumah saya.
lalu kita tidak menolong. Kenapa? Kalau satu rumah kebakaran kita tidak menolong, maka rumah yang lainnya akan ikut kebakaran dan korbannya kita semua menjadi korban. Karena itu lawan aguan, bela Charlie Chandra, kita tuntut institusi penegak hukum untuk tegak di hadapan hukum. Salah satunya hormati Perma nomor 1 1956, hentikan penyidikan sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilillah haq fastabil kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.